Halo Sobat Samuel, buka rekening dana nasabahmu di Star Mobile sekarang juga. Untuk panduannya, tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa juga untuk download Star Mobile dengan kunjungi link di description box atau scan QR Code di postingan media sosial kami. Pertama-tama, buka aplikasi Star Mobile. Kemudian, pilih menu register online. Isi alamat emailmu di kolom email dan isi kolom confirm email dengan email yang sama. Pastikan alamat emailmu aktif ya. Isi juga nomor handphonemu yang aktif dan terdaftar di bank di mana kamu memiliki rekeningmu. Kemudian, pilih opsi memiliki rekening bank yang sesuai dengan rekening bank yang kamu miliki. Setelah selesai, kamu dapat pilih lanjut. Setelah masuk halaman ini, akan ada email berisikan kode OTP yang masuk ke emailmu. Masukkan kode OTP tersebut ke kolom yang tersedia. Pastikan kembali kode yang dimasukkan sudah benar, lalu pilih lanjut. Pada halaman selanjutnya, masukkan nomor iktp, nama lengkap yang sesuai dengan iktp-mu, dan NPWP. Oh iya, kamu dapat mengosongkan NPWP jika tidak memiliki NPWP ya Sobat Samuel. Jika sudah, pilih lanjut. Pada halaman ini, kamu diminta untuk mengisi sejumlah data pribadi seperti status kawin, jenis kelamin, tanggal bulan dan tahun lahir, nama ibu kandung, dan lainnya. Pastikan data yang kamu isi sudah benar ya. Jika sudah terisi semua, pilih lanjut. Pada halaman ini, isi alamat email darurat, agama, nomor telepon rumah, nama kontak darurat beserta nomornya, dan alamat domisili. Jika alamat domisili sama dengan iktp, cukup pilih sesuai domisili. Jika sudah terisi lengkap, pilih lanjut. Di halaman ini, masukkan data pekerjaan yang meliputi profesimu serta data-data lain yang diperlukan sesuai dengan profesimu. Setelah itu, pilih lanjut. Di sini, pilih kategori penghasilan kotor per tahunmu beserta sumber penghasilan tersebut. Setelahnya, pilih lanjut. Di halaman selanjutnya, baca syarat dan ketentuannya, kemudian centang semua checkbox, dan kemudian pilih lanjut. Masukkan nomor rekeningmu yang terdaftar di bank yang telah dipilih, kantor cabang tempatmu membuka rekening bankmu, dan nama pemilik rekening yang sesuai. Setelah dipastikan sudah benar, kamu dapat lanjut ke halaman selanjutnya. Isi profil risiko dan latar belakang investasi yang sesuai denganmu, lalu pilih tujuan investasimu. Jika sudah, lanjutkan ke halaman berikutnya. Di halaman ini, pilih alamat pengiriman surat yang kamu inginkan dan lanjut ke halaman berikutnya. Halaman terima kasih menandakan pengisian data pribadimu sudah selesai. Setelah itu, kamu dapat melanjutkan proses registrasi selanjutnya ke upload dokumen dengan memilih menu upload dokumen berwarna biru di bawah. Di sini, kamu akan mengunggah iktp-mu, selfie dengan iktp dan tanda tangan. Yang pertama, pilih foto iktp, buka akses kamera dan foto, lalu foto iktp-mu. Pastikan terlihat seluruhnya di kamera ya. Jika sudah, pilih pakai, kemudian akan muncul notifikasi upload sukses, pilih close. Yang kedua, pilih selfie dengan iktp. Foto dirimu dengan pose memegang iktp seperti yang dicontohkan. Jika sudah, pilih pakai dan muncul notifikasi upload sukses, pilih close. Yang terakhir, pilih foto tanda tangan. Tulis tanda tanganmu di atas kertas putih, lalu foto. Pilih pakai. Jika sudah, akan muncul notifikasi upload sukses. Pilih close. Jika sudah ketiganya, akan muncul halaman terima kasih. Ini menandakan data-datamu sedang dalam proses verifikasi oleh CS kami. Proses verifikasi data sangat cepat loh, kurang dari 24 jam pada hari bursa. Setelah verifikasi selesai, kamu akan mendapatkan email yang berisikan client code dan password yang dapat kamu gunakan untuk login ke Star Mobile. Sampai di sini kamu bisa membuka akun Starmu, namun belum bisa digunakan untuk trading ya. Kamu juga akan mendapatkan email yang berisikan nomor rekening dana nasabahmu. Untuk bisa trading, kamu perlu fund-in terlebih dahulu ke rekening dana nasabahmu dengan jumlah berapapun yang kamu inginkan, karena tidak ada minimum fund-in. Setelah kamu melakukan fund-in, akan ada email masuk dari CS kami yang berisi pin trading yang dapat digunakan di Star. Sampai di sini, akun Starmu sudah siap digunakan untuk trading ya. Sampai di sini dulu ya Sobat Samuel. Untuk tutorial-tutorial lebih lanjut mengenai aplikasi Star, kamu dapat langsung subscribe channel YouTube kami, Samuel Sekuritas. Jangan lupa untuk download Star Mobile dari Samuel Sekuritas Indonesia, your lifelong investment partner.
Selamat sore sobat-sobat semua. Terima kasih sudah datang di acara webinar kita dari Samuel Sekuritas pada hari ini, dan saya Yosua Zisoki sebagai pemandu acara. Saya adalah analis dari Samuel Sekuritas Indonesia, dan kita hari ini di acara webinar pada hari ini kita akan membahas ya, sembari ngabuburit ya kalau kata orang-orang, kita akan melihat webinar pentingnya ESG dan menangkal kampanye negatif di sektor CPO. Nah, bersama kita di sini sudah kedatangan banyak panelis ya, dan suatu kehormatan bagi saya juga untuk bisa berada di panggung yang bersama-sama dengan Pak Lukas Kurniawan, dari Direktur Utama dari PT Austindo Nusantara Jaya. Selamat sore Pak Lukas. Selamat sore. Selamat sore Pak. Oke, nah lalu ada juga Pak Moswai Eng dari Direktur Utama PT Sumber Tani Agung Resources Tbk. Selamat sore Pak Moswai. Selamat sore. Selamat sore. Dan lalu selanjutnya ada Pak Kurniadi Patriawan selaku Direktur dari Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. Selamat sore Pak Adi. Selamat sore Pak. Lalu berikutnya ada Pak Sutejo Halim, Direktur dari PT Triputra Agro Persada Tbk. Selamat sore Pak Sutejo. Selamat sore Pak Yosua dan sahabat Samuel Sekuritas. Oke, lalu ada Dr. Robianto MM CSA selaku praktisi dan akademisi yang banyak juga berjibaku di ESG. Selamat sore Pak Robi. Selamat sore Yosua dan Bapak Ibu sekalian dan para sobat Samuel. Oke, nah hari ini kita kebagi dua sesi. Yang sesi pertama mungkin ada beberapa penyampaian dari para panelis kita tentang tadi ya temanya ESG dan juga menangkal kampanye negatif di sektor CPO. Dan saya hari ini tidak sendiri, akan ditemani juga oleh Pak Profesor Dr. Budi Frensidi selaku Komisaris Independen dari PT Samuel Asset Management. Selamat sore Pak Budi. Selamat sore Yosua dan Bapak Ibu semua. Oke, nah nanti di ujung sesi kita juga akan diberi ulasan makroekonomi oleh makro equity strategis dari PT Samuel Sekuritas Indonesia, yaitu adalah Lionel Priadi. Selamat sore Lionel. Sepertinya belum terdengar Lionel. Oke, tidak apa-apa. Kita mungkin lanjut ya untuk mempersingkat waktu. Acara kita cukup padat hari ini dan sangat banyak panelisnya, jadi kita dari audiens juga bisa dapat banyak insight nih yang bagus-bagus dari para petinggi dari beberapa perusahaan sawit terkemuka di Indonesia. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan mempersilahkan untuk Pak Robianto untuk memaparkan pentingnya ESG bagi perusahaan kelapa sawit. Silakan Pak Robi. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu sekalian dan para sobat Samuel. Mohon izin saya untuk dapat mempresentasikan presentasi saya. Sudah terlihat ya, Yos? Sudah, Pak. Iya. Oke. Baik, jadi pada sore hari ini kita akan belajar dan juga akan diskusi mengenai ESG ya, dan tentunya dari topik yang ada ini terkait sama kampanye negatif di sektor sawit. Nah, kira-kira seperti apa? Di sini saya menulis the necessity of doing well by doing good. Nah, maksudnya apa ini akan saya jelaskan. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu sekalian dan para sobat Samuel, kampanye negatif kelapa sawit di Indonesia ini isu lama sebenarnya, isu lama yang masih relevan. Kalau kita lihat di sini. Ini majalah atau warta ekspor yang terbit pada tahun 2011 dan di dalam buletin yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia juga sudah disebutkan bahwa ini permintaan CPO ini terus meningkat, namun permintaan memunculkan kampanye yang negatif yang menuduh bahwa kelapa sawit ini biang keladi terhadap kerusakan iklim dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat, pada tahun 2022 muncul pula di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, ini ada
ulasan mengenai dinamika dan perkembangan terkini terkait minyak sawit. Dan kita tahu bahwa industri kelapa sawit ini merupakan sektor strategis yang berkontribusi besar bagi perekonomian Indonesia dan ini menciptakan lapangan kerja bagi kurang lebih 16 juta pekerja. Dan tentunya kontribusi sektor sawit ini bagi Indonesia ini sangat besar sekali karena menghasilkan devisa nasional sebesar 35,5 miliar juta dolar pada tahun 2021. Tapi tantangannya adalah disebutkan lagi negatif campaign. Nah, kira-kira apain sih? Kenapa kok negatif campaign ini terjadi? Dan kalau kita lihat negatif campaign ini disuarakan oleh berbagai pihak dan kita lihat bahwa kebohongan yang dikatakan secara terus-menerus dan dipublikasikan melalui media massa secara terus-menerus dan secara intensif, suatu hari akan diterima oleh publik sebagai suatu kebenaran. Dan di sini kalau kita lihat, saya mengambil sumbernya dari Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute yang dengan buku yang berjudul The Myth and versus Fact of Indonesia Palm Oil. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kampanye negatif ini tentu harus kita paling tidak harus kita eliminasi. Dan kampanye negatif ini pula juga menjadi isu bagi dunia investasi. Dan saya mengambil artikel dari BlackRock yang diterbitkan BlackRock ini relatif baru. Jadi potensi CPO ini sangat luar biasa sekali sebenarnya secara global. Bayangin, di situ disebutkan bahwa secara global setiap orang secara rata-rata mengkonsumsi 8 kilo palm oil setiap tahun. Nah, ini luar biasa dan Indonesia dan Malaysia sendiri ini menyumbang 85% dari output global. Dan tentunya ini potensi yang luar biasa bagi negara kita, potensi besar bagi CPO, namun dibayang-bayangi oleh kampanye negatif tersebut. Dan ini juga hal ini tentunya berusaha ditanggulangi oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia dengan memperkenalkan namanya ISPO dan MSPO. Nah, ini misalnya untuk ISPO di tahun 2011 dan MSPO pada 2013. Dan tentunya hal ini masih harus kita boleh katakan harus kita cermati dan tentu harus kita lawan dalam tanda kutip supaya kelapa sawit ini tidak dipandang sebagai yang tadi bahwa hal yang tidak benar yang disuarakan terus-menerus. Kalau terus-menerus dan dipublikasikan secara massal, takutnya akan dijadikan menjadi suatu kebenaran. Dan kalau kita lihat juga saya mengambil dari salah satu situs aset management, ini mempercayai bahwa industri palm oil ini harus lebih transparan, ngomongnya seperti itu, dan transparansi ini adalah kunci untuk meningkatkan ESG compliance pada sektor yang ada. Jadi di sini transparansi dengan melalui ESG ini sangat penting sekali. Dan tentunya kalau kita lihat ESG ini terkait sekali dengan sustainability. Dan sustainability tentunya adalah ability to maintain or support a process continuous over time. Jadi kemampuan untuk menjaga atau mendukung proses secara berkesinambungan. Dan ESG ini sendiri tentunya kalau kita sering mendengar ESG ini terdiri dari environment, social, and governance dan merupakan serangkaian standar yang mengacu pada kriteria-kriteria untuk mengukur sustainability. Dan di dalam dunia bisnis sendiri ESG ini merupakan metrik utama untuk membuat keputusan investasi. Dan terkait dengan sustainability dan ESG, kita bisa lihat bahwa ESG ini adalah istilah utama untuk mengekspresikan tujuan organisasi melebihi nilai pertumbuhannya. Dan tentunya juga ESG ini, I ini mewakili environment yang menunjukkan bagaimana perusahaan ini bisa menjaga lingkungan, kemudian S ini terkait sosial, lebih terkait dengan bagaimana mengelola dengan para pemangku kepentingannya, dan tentunya terkait dengan governance yang ada. Dan ESG ini akhirnya menjadi suatu alat untuk melakukan screening investasi yang potensial. Dan ESG ini tentunya kalau yang environment, kalau kita lihat ini terkait dengan climate change strategy, biodiversity, water efficiency, dan lain-lain. Kalau sosial ini terkait equal opportunities,
health and safety, human rights, kemudian untuk governance ini terkait dengan business ethic, compliance, board independent, executive compensation, shareholder democracy, dan terkait dengan ESG tadi dan terkait dengan sustainability tadi, tentunya ada istilah lagi yang namanya sustainable development. Dan sustainable development ini adalah pembangunan yang untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan dari generasi mendatang. Dan terkait sustainable development ini kita lihat secara global, ini ada 17 SDGs ya. 17 SDG ini menjadi Sustainable Development Goals dan tujuan pembangunan berkelanjutan yang tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan kalau kita lihat para emiten di CPO ini, seperti ANJT ini, boleh dikatakan para emiten yang ada di sini merupakan perusahaan-perusahaan yang sangat peduli terhadap lingkungan. Ini ditandai misalnya dengan ANJT ini mulai proper emas, bahkan kedua kalinya. Jadi ini bukan hal yang mudah, tapi itu tentunya menunjukkan komitmen dari perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten yang ada di bursa. Dan kita lihat di TAPG sendiri, ini juga meraih penghargaan Disclosure Award ya. Untuk TAPG ini kemudian untuk STAA ini juga meraih proper. Kemudian kalau kita lihat di NSSS ini, emiten yang baru di sektor CPO ini juga sangat peduli untuk melakukan ESG dan sangat peduli terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar dengan melakukan berbagai kegiatan di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi. Dan kemudian juga kita dapat menyimpulkan bahwa praktek-praktek yang berwawasan sustainability ini merupakan kewajiban kita sebagai warga dunia. Terlepas ada aturan tertulis atau tidak. Jadi kita sebagai warga dunia itu wajib untuk menjaga untuk menjamin adanya sustainability. Dan praktek bisnis yang menjunjung etika dan integritas ternyata tidak cukup menangkal kampanye negatif yang ada. Ya, jadi kita ini perusahaan-perusahaan di perkebunan kelapa sawit, perusahaan CPO ini sudah menjunjung etika dan integritas yang tinggi, bahkan melakukan berbagai kebijakan ESG, tapi tidak cukup untuk menangkal kampanye negatif. Karena untuk menangkal kampanye negatif ini perlu adanya disclosure secara luas dan mendalam terkait praktek bisnis, dan dalam hal ini kita harus memperluas ESG disclosure kita supaya paling tidak kampanye tadi yang istilahnya hal yang tidak benar yang digembar-gemborkan terus-menerus itu bisa kita lawan dengan kebaikan yang digaungkan terus-menerus. Dan tentunya kita para pelaku di bidang industri kelapa sawit ini fokus pada kerja nyata yang dilandasi kecintaan terhadap bumi dan tanah air dengan memegang teguh etika dan integritas. Perusahaan-perusahaan tadi yang saya sampaikan itu sudah melakukan ESG dan sangat cinta dengan tanah air dan tentunya memegang teguh etika dan integritas. Namun tentunya jangan lupa melakukan ESG disclosure secara lengkap dan detail supaya kita bisa menangkal kampanye negatif yang ada yang digaung-gaungkan terutama oleh negara-negara barat, kan seperti itu. Jadi kita orang Indonesia tentu harus mencintai produk kita, komoditas kita yang menjadi kebanggaan kita, dan tentunya juga mendukung industri kelapa sawit dengan melakukan investasi di perusahaan-perusahaan kelapa sawit, dan tentunya perusahaan kelapa sawit yang ada di Indonesia ini tadi beberapa sudah saya perlihatkan ini sudah melakukan ESG dan juga memiliki etika dan integritas serta istilahnya juga memiliki visi untuk menjaga lingkungan. Demikian kurang lebih, terima kasih. Jadi paparan saya ini Yosua. Oke, terima kasih banyak Pak Robi untuk pemaparannya, dan kita sangat setuju ya, tentu saja namanya sustainability bukan hanya di CPO, bukan hanya di industri sawit, tapi di setiap hal dalam aspek kehidupan kita. Kalau tidak berlandaskan sustainability, ya kasihan masa depan anak cucu kita semua. Dan kita tahu juga sustainability juga jadi salah satu yang cukup harus terus digaungkan untuk CPO ya, apalagi tadi Pak Robi sudah jelaskan bahwa ada black campaign yang cukup banyak. Di samping black campaign ini sebenarnya kan kebutuhannya CPO ini bukan hanya Indonesia saja tapi dunia ya. Nah, mungkin kita beralih ke panelis selanjutnya mengenai pentingnya industri kelapa sawit bagi Indonesia. Ini akan dibawakan oleh Pak Mas Flyeng. Silahkan Pak.
Oke, terima kasih Pak Yosi dengan teman-teman rekan-rekan dari semua sekuritas sekalian. Kayaknya pada kesempatan sore ini saya Mas Loyang, kita akan berdiskusi menyangkut pentingnya industri kelapa sawit bagi Indonesia ya. Kayaknya kalau mungkin kita mulai dulu ya. Oke. Sebagai gambaran saya perkenalkan dulu PT Sumber Tani Agung Resources ya STAA. Kami merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berkantor pusat di Medan, Sumatera Utara. Saat ini STAA sebenarnya telah beroperasional di bidang perkebunan kelapa sawit lebih dari 50 tahun di industri ini sejak 1970 dan saat ini mengelola lebih kurang 48.100 hektar yang tersebar di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Nah, ini adalah wilayah operasional kita dan saat ini kita mengelola 15 pabrik kelapa sawit, 15 unit operasional dengan 9 pabrik kelapa sawit dan 1 KCP serta 1 software extraction. Oke, jadi kalau kita berbicara menyangkut faktor pentingnya industri kelapa sawit bagi Indonesia, kita tidak akan terlepas dari pertama kontribusi industri sawit bagi ekonomi Indonesia. Terus kita akan melihat adanya kontribusi industri sawit bagi masyarakat ataupun penduduk di Indonesia. Dan ketiga, kontribusi industri sawit bagi keberlanjutan sendiri di Indonesia. Kita mulai di poin pertama ya. Oke. Menyangkut industri sawit bagi ekonomi Indonesia, kita akan melihat bahwasanya kita melihat dalam skop besar dulu. Industri agriculture memberikan kontribusi, kalau kita lihat, industri agriculture memberikan kontribusi terhadap gross domestic product GDP Indonesia, yaitu nomor 3 terbesar pada tahun 2020, yaitu sebesar 12,9%, dan ini juga meningkat menjadi terbesar nomor 2 pada tahun 2021 dengan memberikan kontribusi terhadap gross domestic product kita lebih kurang 13,28%. Pada tahun 2022, total ekspor kelapa sawit mampu mencakup 15,6% dari total ekspor non migas ya di Indonesia. Oke, kita melihat dari sektor agriculture sendiri, plantation crop itu memberikan kontribusi 27,3%. Jadinya ini adalah kontribusi yang cukup besar ya dari sisi sebagai sektor GDP terbesar nomor 2 di tahun 2021. Nah, di sini kita akan melihat bahwasannya Indonesia menjadi salah satu penghasil CPO terbesar di Indonesia dan produk tersebut menjadi komoditas dengan nilai ekspor terbesar kedua di Indonesia. Setiap tahun terjadi peningkatan nilai ekspor kelapa sawit, produk kelapa sawit dari tahun 2020 22,9 miliar US dollar menjadi 39,28 miliar US dollar di tahun 2022. Jadinya dari sini kita akan melihat bahwasanya itu salah satu kontribusi terhadap ekonomi Indonesia yang cukup besar ya. Oke. Nah, dari kita melihat dari sisi kebijakan pemerintah dalam penerapan biodiesel di Indonesia itu juga memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap ekonomi Indonesia. Yaitu terjadi kalau kita melihat bahwasanya dengan implementasi B30 bisa melakukan penghematan devisa import terhadap minyak bumi yaitu 122 triliun. Ianya apabila pemerintah menerapkan B35 dapat diproyeksikan penghematan itu sampai 161 triliun dan bahkan mengimplementasikan B40 penghematan itu diproyeksikan bisa 200 triliun. Ini yang berdasarkan sumber-sumber data yang ada. Oke. Yuk, next kita lanjut. Ya. Kalau kita berbicara terhadap industri sawit bagi masyarakat Indonesia, kita tahu bahwasanya perkebunan kelapa sawit di Indonesia ini menjangkau seluruh Indonesia ya. Perkebunan kelapa sawit ini kita bercerita dari Sabang sampai Merauke, semua ada perkebunan kelapa sawit. Pendapatan petani kelapa sawit, kita boleh melihat bahwasanya berdasarkan data yang ada itu pendapatan petani kelapa sawit jauh di atas petani non
kelapa sawit. Rata-rata penghasilan petani sawit bisa sampai 2,5 juta per hektar yang dari operasional mereka. Jadinya kalau kita melihat dari sisi bagi masyarakat, lanjut bahwasanya kita akan melihat bahwasanya industri kelapa sawit mampu menyerap tenaga kerja secara langsung 4,2 juta pekerja dan secara tidak langsung mampu mencapai yang indirect, dan indirect itu bisa total indirect itu 12 juta pekerja. Hal inilah yang menopang kalau kita berbicara menyangkut perekonomian Indonesia di daerahnya. Jadinya dari poin 1 menyangkut Indonesia dan masyarakatnya, jadinya kita melihat bahwasanya daerah-daerah yang mayoritas ada perkebunan sawit umumnya ekonominya lebih stabil dan tumbuh di wilayah-wilayah tersebut, nah membentuk pusat-pusat ekonomi yang baru. Oke. Nah, poin berikutnya, kalau kita melihat bahwasanya industri sawit bagaimana kontribusinya sebenarnya ke berlanjutan atau ke isu ESG di Indonesia. Kita sendiri sebenarnya ada studi yang sudah pernah dilakukan bahwasanya perkebunan kelapa sawit sebenarnya mampu menyerap neto sekitar 60 ton karbon dioksida dan mampu menghasilkan oksigen sebesar 18 ton per hektar per tahun. Hal ini sebenarnya jauh lebih tinggi dibandingkan hutan tropis lainnya. Jadinya sebenarnya ini ada studi yang sudah pernah dilakukan. Ya, oke. Jadinya Indonesia, pemerintah Presiden Jokowi dalam pertemuan UNFCCC sebelumnya di Paris 2015 pernah memberikan komitmen bahwasannya Indonesia akan menerapkan dan mencapai pertumbuhan dalam energi terbarukan. Jadi di dalam hal ini target energi terbarukan Indonesia itu dapat dicapai salah satunya dengan bantuan program biodiesel. Jadinya dengan penerapan program bantuan penerapan biodiesel tersebut, sebenarnya pemerintah Indonesia sendiri mampu melakukan penurunan emisi gas rumah kaca ya sebesar hampir 22,3 juta ton CO2 atau ekuivalennya. Jadi kebijakan penerapan pemerintah di bidang biodiesel ini sebenarnya juga perkebunan sawit ini dengan keberadaan program biodieselnya memberikan kontribusi yang sangat positif bagi keberlanjutan dalam hal ini sustainability of Indonesia sendiri. Jadinya demikian kalau kita melihat bahwasanya bagaimana pentingnya bisnis kelapa sawit ini memberikan kontribusi terhadap Indonesia dari sisi ekonomi tadi, kita menjadi salah satu eksportir yang terbesar, memberikan kontribusi penghematan devisa dari sisi masyarakat sebenarnya memberikan padat karya ya, kontribusi penghasilan dan peningkatan ekonomi di daerah dengan sentral ekonomi yang baru. Serta kalau kita berbicara ESG ke depan, artinya keberlanjutan Indonesia ke depan, sebenarnya dalam tanda kutip bahwanya sawit itu mampu menyerap CO2 yang lebih tinggi kan dibandingkan sektor yang lain. Nah, seperti yang tadi pernah disampaikan bahwasanya ya kebohongan yang dilanjutkan itu menjadi kebenaran. Jadinya sebenarnya ada fakta-fakta studi yang telah dilakukan menunjukkan sawit itu memberikan positif bagi Indonesia keseluruhan ataupun sebenarnya pertumbuhan yang sangat bagus untuk ekonomi Indonesia. Demikian sebagian dari yang dapat saya sampaikan. Untuk diskusi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Silakan Pak Yosi. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Dan selain itu tadi sudah cukup banyak ya kontribusi untuk Indonesia dan juga pentingnya CPO ataupun sawit secara keseluruhan bagi Indonesia. Dan selain itu Pak, bagi saya pribadi Pak, itu kalau menurut saya penting Pak, karena saya suka gorengan Pak. Kalau misalkan gorengan kita pakai soybean oil atau rapeseed atau yang lain itu harganya bisa melambung tinggi Pak. Jadi mending kita pakai CPO yang minyak goreng sawit yang lebih murah ya, dan favorable lah untuk masyarakat kita juga. Oke, selanjutnya kita langsung ke panel selanjutnya. Untuk ini adalah dari Pak Lukas Kurniawan. Ini kita akan membahas bagaimana pengaruh dan peran
dari perkebunan sawit terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perkebunan kelapa sawit di sekitarnya. Karena kita tentu saja kalau misalkan yang ditakutkan kan memang kelihatannya wah yang bagus-bagus hanya perusahaan-perusahaan besar saja, kita petani seperti apa. Nah itulah mungkin bisa waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Lukas. Silakan Pak. Selamat sore Pak Yosua dan selamat sore kepada sahabat STAR, juga selamat sore kepada para panelis lainnya. Pada kesempatan sore ini, seperti tadi Pak Yosua sampaikan, saya akan membawakan mengenai dampak sosial dari perkebunan kelapa sawit. Sebelum saya memulai presentasi saya, seperti yang kita lihat di slide ini di pojok paling kanan, ANJ telah menggunakan badge dari ESG Industry Top Rated karena kami telah menyelesaikan rating ESG rating oleh Sustainalytics, dan kami dengan senang hati menyampaikan bahwa kami mewakili perusahaan-perusahaan sawit di Indonesia, kami menduduki peringkat nomor 1 di dunia untuk sektor agriculture. Dan juga ANJ merupakan UN Global Compact signatories. Untuk mengenai ANJ, kami memiliki 12 entitas anak dan beroperasi di 8 wilayah operasi. Seluruh pabrik kelapa sawit kami atau seluruh dari mill kami telah mendapatkan sertifikasi RSPO. Total land bank kami kurang lebih sejumlah 155.000 hektar. Dan selain dari perkebunan kelapa sawit, kami juga ada bisnis lainnya, yaitu edamame, ekstraksi sagu, dan juga renewable energy. Dan ini adalah peta wilayah operasi kami, di mana wilayah operasi kami berada 2 di Sumatera Utara, ada 1 yang di Sumatera Selatan, kemudian di Pulau Belitung, dan juga di Pulau Belitung ini kami memiliki renewable energy, seperti tadi paparan di awal disampaikan bahwa perkebunan kelapa sawit juga mendukung green energy, yaitu salah satunya selain dari biodiesel, dari limbah sawit juga dapat diolah menjadi menghasilkan listrik atau bahan bakar yang berbasis bio-CNG. Selain itu di Jawa Timur kami ada pemrosesan sayuran, yaitu saat ini untuk edamame. Kemudian di wilayah Kalimantan Barat kami juga ada perkebunan kelapa sawit, tepatnya di Ketapang. Kemudian di wilayah Papua ada 3 entitas kami. Total dari seluruh land bank kami seperti tadi yang diuraikan adalah 155.000 hektar, di mana 53.700 hektar telah kami planting atau telah kami kembangkan menjadi perkebunan kelapa sawit. Dan membahas mengenai dampak sosial dari perkebunan kelapa sawit, kami telah melakukan kajian kajian ini dilakukan oleh lembaga riset yaitu LPEM FEB Universitas Indonesia. Kajian ini dilakukan di tahun 2022, di mana khusus untuk kajian ini dilakukan terfokus kepada wilayah operasi kami yang berada di Papua Barat. Saat ini telah dikembangkan provinsi ini menjadi Papua Barat Daya, tetapi pada saat kami melakukan kajian di 2022 masih berprovinsi Papua Barat, di mana keberadaan ANJ Group melalui pengembangan kebun kelapa sawit dan juga operasi sagu di wilayah Papua, tetapi yang paling besar adalah kontribusi dari perkebunan kelapa sawit. Kami telah menyumbang kepada pendapatan regional sebesar 151 miliar per tahunnya. Dan hal ini merepresentasikan 5,2% dari pendapatan domestik regional bruto untuk wilayah Sorong Selatan. Nah, ini Kabupaten Sorong Selatan. Dan kontribusi sebesar 20,1% untuk pendapatan regional domestik bruto Kabupaten Maibrat. Ini sangat signifikan sekali karena 20,1% ini kurang lebih peringkat kedua untuk kontribusi kepada PDRB Kabupaten Maibrat. Dan 5,2% untuk PDRB Kabupaten Sorong itu juga sangat signifikan. Kemudian tadi sempat Pak Robi sampaikan bahwa keberadaan perkebunan sawit itu juga membantu memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar
Dan di sini kami juga dari kajian LPM UI, di mana keberadaan ANJ memberikan menurunkan unemployment rate sebesar 5,66% di Kabupaten Sorong Selatan dan 5,22% di Kabupaten Maibrat. Dan dampak dari spending dari yang dilakukan oleh ANJ, baik itu dari belanja modal ataupun belanja operasional, memberikan dampak multiplier effect sebesar 1,2 kali di Provinsi Papua Barat. Dan tentunya salah satu dari tujuan dari keberadaan kita adalah membantu pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan SDG, yaitu mengurangi dampak kemiskinan. Ini adalah dampak-dampak yang telah kami kontribusikan untuk wilayah di Sorong Selatan dan juga di Maibrat. Dan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa 100% dari seluruh dari mil kami telah memperoleh RSPO Certificate, dan kami juga bukan hanya dari mil kami untuk yang mendapatkan RSPO Certificate, kami juga merangkul kebun-kebun plasma kami dan kebun kemitraan untuk memperoleh RSPO Certificate. Di mana manfaat dari RSPO Certification ini, kebun-kebun yang plasma dan juga kemitraan yang telah memperoleh RSPO Certificate memperoleh additional benefit, yaitu pendapatan premi dari RSPO, di mana di tahun 2022 kami membagikan kurang lebih sebesar 637 juta kepada koperasi plasma dan koperasi mitra. 9 dari 12 ini kurang lebih ya 75%. Dan target kami adalah sebelum tahun 2025 seluruh kebun mitra dan kebun plasma memperoleh sertifikat RSPO sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan tersebut. Dan bagaimana kami menerapkan untuk responsible membantu untuk memberikan dampak sosial itu adalah melalui program-program responsible development atau pengembangan yang bertanggung jawab. Dan beberapa proyek yang saya ingin highlight di dalam responsible development project ini adalah contohnya adalah memberdayakan kaum wanita di wilayah Papua, di wilayah kami beroperasi. Salah satunya melalui peningkatan ekonomi dengan pemberdayaan para wanita, yaitu melalui program Warung Mama. Memberikan edukasi kepada para wanita, para mama, untuk mengolah makanan dan juga menjual makanan tersebut kepada masyarakat sekitar dan terutama kepada para pekerja kita di sana. Dan di tahun 2022, program ini para mama memperoleh penghasilan 367,4 juta di tahun 2022. Dan selain itu juga di wilayah Papua, karena kami beroperasi di wilayah yang sangat remote, sangat terpencil, di mana fasilitas perbankan belum mencapai ke area tersebut, kami memulai di tahun 2019 suatu koperasi simpan, di mana total di koperasi simpan sejak berdiri itu telah di tahun 2022 saja telah membantu masyarakat dan juga pekerja kami untuk melakukan transaksi terutama dana transfer sebesar 35,3 miliar di tahun 2022. Dan ini sangat membantu kepada masyarakat sekitar karena sebelum keberadaan ANJ, sebelum keberadaan koperasi simpan ini, masyarakat kalau ingin melakukan transfer harus ke kota yang terdekat yang kurang lebih berjarak sekitar 6 jam perjalanan. Selain itu juga ada koperasi minimarket di situ, di mana koperasi yang menyediakan barang-barang basic kepada masyarakat sekitar dan pekerja dengan harga yang sangat-sangat menjangkau. Sebelum keberadaan koperasi ini, contohnya misalnya minuman air mineral itu dapat dikenakan dibeli di pasar yang terdekat sekitar Rp50.000. Dengan keberadaan koperasi ini sangat terjangkau di bawah Rp10.000. Dan kami juga tadi sempat disebutkan bahwa kami telah memperoleh proper emas 3 kali berturut-turut untuk yang di Pulau Belitung dan 2 kali berturut-turut untuk Sumatera Utara. 2 program yang kami bawa untuk mendapatkan proper emas itu di tahun 2022 adalah melalui program Gerbang Emas, ya, di mana ini merupakan
program budidaya edamame untuk mendukung program pemerintah menghilangkan atau mengurangi dampak stunting karena kekurangan protein. Dan yang kedua adalah sawah apung, di mana sawah apung ini untuk meningkatkan produksi beras, produksi padi di wilayah-wilayah lahan-lahan yang marginal karena sering terendam air. Demikian paparan kami, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Lukas dan sobat-sobat Samuel, sahabat Star, kita sudah mendengarkan banyak insight ya, di mana cukup banyak tadi kalau kita lihat kegunaan dari kelapa sawit bagi ekonomi Indonesia, bagi masyarakat, dan bagi petani-petani di sekitar perkebunan sawit yang kita lihat dari paparan dari para panelis memperlihatkan bahwa ekonomi Indonesia bahkan bertumbuh karena salah satunya karena kelapa sawit. Tapi cukup banyak isu ataupun kampanye negatif yang melawan sawit. Isu-isu cukup banyak, bukan dari Indonesia tapi dari luar negeri itu sangat banyak. Dan mungkin kita beralih nih ke Pak Sutejo. Pak Sutejo, bagaimana nih Pak kira-kira nih tentang dampak dari kampanye negatif ataupun isu-isu ini? Gimana dampaknya dan kira-kira apa aja usaha yang harus kita lakukan Pak untuk menangkal isu-isu tersebut? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Yosua, Pak Sahat. Baik, selamat sore sahabat Samuel Seguritas dan para panelis yang sudah memberikan spirit yang luar biasa sekali kepada pemain sawit hari ini ya, dan betapa besarnya apa yang sudah kita lakukan. Mungkin selintas sebelum saya sampaikan, jadi Triputra Agro Persada Green, kami memberikan 3 tahun yang lalu nama Green karena komitmen kami terhadap Green dan juga tentunya terhadap ESG. Area operasi kami ada di Jambi, Kalteng, Kaltim, dan juga luas area kami 161.000 hektar dengan average tanaman kami sekitar 12 tahun, jadi kami pada premium age gitu ya. Dan baru saja kami juga sedang merayakan ulang tahun kami yang ke-18. Jadi ini masa remaja yang luar biasa lah gitu ya. Kami memiliki 18 PKS dan juga 1 PKO yang akan segera beroperasi di bulan depan ini. Kemudian ya seperti yang disampaikan tadi terkait terhadap tekanan-tekanan next. Nah, saya coba kategorikan isu yang paling depan lah ya. Jadi kalau kita melihat pada saat sekarang ini ada 3 hal tekanan-tekanan khususnya yang dibuat oleh EU pada saat belakangan ini gitu ya. Nah, kita melihat bahwa tekanan deforestation, global warming, indirect land use change ya, dan juga yang terakhir sekali tekanan ini pada teman-teman kita terkait dengan labor charge. Nah, ini semua bermula kalau kita lihat pada tanggal 6 Desember kemarin di tahun lalu gitu ya, Dewan Uni Eropa bersama dengan Parlemen mengeluarkan satu European Union Due Diligence Regulation. Ini adalah bagaimana mereka merespon keterkaitannya krisis iklim dengan bentuk perizinan komoditas dan produk yang masuk ke dalam negara Uni Eropa untuk merupakan bukan kegiatan daripada hasil deforestasi hutan atau lahan. Ya. Tapi kalau kita melihat, dan ini berdampak sekali kepada para petani tentunya, karena masuk ke dalam 7 komoditas di sini, bukan saja minyak sawit, tapi juga ada kedelai, kayu, daging sapi, kakao, karet, kopi, ya, yang sebagian besar di Indonesia bahkan ditanam oleh para petani, gitu ya, smallholder. Nah, potensi ini sebetulnya kalau kita melihat secara lebih gamblang, gitu ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Rubianto, ini sebetulnya sudah melanggar hak asasi manusia yang diakui sendiri oleh dunia internasional. Dan hal yang lain adalah hak
tenutrial adat sebetulnya, hak-hak masyarakat adat dan juga hak masyarakat hutan. Nah, ini yang saat sekarang kita melihat, dan kalau kita turun lagi sebetulnya ini adalah kebijakan yang sebelumnya berlaku melalui Red One dan Red Two, di mana Red One sendiri di tahun 2010 dan 2020 itu merupakan pembatasan terhadap bahan baku yang menggunakan bahan pangan seperti sawit gitu ya. Pada saat itu hanya diizinkan 5,6%. Nah, kemudian diturunkan di Red 2 menjadi lebih kecil, dan pada tahun 2030 akan menjadi 0 rencananya. Nah, bagaimana dengan pemerintah? Kalau kita melihat di sini tanggapan pemerintah Indonesia khususnya, tentunya melalui melalui tekanan-tekanan ini pemerintah juga bereaksi melakukan gugatan dari keputusan-keputusan tersebut, baik ke WTO, parlemen dan sebagainya. Ini sedang berlangsung, termasuk juga terhadap EU DDR tadi. Ya. Nah, namun apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah, gitu ya? Pemerintah sendiri sebetulnya sudah melakukan moratorium kelapa sawit sejak 2018 sampai dengan 2021. Nah, kemudian juga adanya penundaan perizinan dan sebagainya yang kita ketahui tidaklah mudah untuk menanam sawit di Indonesia ini. Berikutnya kalau kita melihat adalah adanya aksi nasional terhadap kelapa sawit berkelanjutan atau yang kita sebut biasanya sebagai RUN KSP ya. Nah, ini juga sejak tahun 2019. Kemudian kalau kita melihat banyak hal sebetulnya baik itu kewajiban terhadap industri dan bahkan sekarang sudah kepada para petani, yaitu kewajiban terhadap Indonesia's Sustainability Palm Oil atau ISPO, di mana ini sudah dimasukkan ke dalam Perpres nomor 44 tahun 2020. Nah, kita melihat juga bagaimana sebetulnya Undang-Undang Deforestasi itu masuk ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang ini juga sudah diperundangkan gitu ya. Nah, kalau kita melihat upaya-upaya ini, harusnya apa yang dilakukan oleh EU saat sekarang adalah antitesis terhadap upaya Indonesia menuju keberlanjutan sawit. Ya. Dan inilah yang kita lihat saat sekarang, dan bagaimana juga kalau kita lihat terkait dengan cheat labor sendiri, sebetulnya banyak hal yang sudah dilakukan di Indonesia gitu. Baik itu mengikuti ratifikasi daripada konvensi ILO maupun terhadap Undang-Undang nomor 13 yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk perlindungan anak, serta kalau kita melihat juga bagaimana industri sawit ini follow terhadap UN SDGs. Nah, sebetulnya ini kira-kira ringkasan daripada kondisi yang ada saat sekarang. Nah, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Triputra Group Persada, mungkin next slide please. Kita melihat bahwa ada 3 hal besar yang kami lakukan sebetulnya. Jadi berangkat dari visi misi kami saat sekarang, kita punya misi Excellent Plantation for the World gitu ya. Kita mau membangun perkebunan yang terbaik di dunia ini, kemudian juga misi kita jelas sekali Green Plantation for Better Quality of Life. Nah, kalau kita melihat 2 visi misi yang digarisbawahi oleh shareholder kita bangun satu ESG framework pada saat sekarang, bagaimana di dalamnya kita bekerja sama dengan semua stakeholder, baik itu LSM, baik itu organisasi, university, pemerintah daerah dan sebagainya, dengan maksud untuk membangun people yang lebih baik, planet yang lebih baik, dan prosperity yang lebih baik. Dan ini yang kami selalu dengungkan juga bersama dengan teman-teman di industri untuk menjawab tantangan-tantangan yang tadi sudah digarisbawahi oleh mereka sebagai deforestasi dan yang lain gitu ya. Nah, kita lihat sendiri bahwa Indonesia sebetulnya dan khususnya Triputra sendiri, di people kita menghormati sekali hak-hak karyawan, gender, bahkan direksi kita pun juga wanita ya.
kemudian juga di masyarakat dengan berbagai hal yang kami lakukan bersama dengan masyarakat, dan seperti tadi juga disampaikan Pak Lukas, bagaimana kita membangun dan menaik kelaskan para petani dan juga dengan membangun juga koperasi dan membangun juga BUMDes pada saat sekarang. Ini semua sebetulnya usaha-usaha yang luar biasa yang dilakukan oleh industri sawit khususnya, dan juga pada umumnya, dan juga khususnya Triputra Group Persada ini. Selain itu, kalau kita bicara planet, banyak sekali yang sudah kami lakukan dari awal pendirian, bahwa NDPA atau No Deforestation, No Pit, and No Exploitation itu adalah menjadi kitab suci kami lah. Ya, jadi kami sudah melakukan ini, dan bahkan kalau kita bicara mitigasi perubahan iklim sejak tahun 2015 gitu ya, kita sudah membangun desa makmur peduli api, kita sudah membangun berbagai hal yang kita lakukan bersama dengan masyarakat untuk memantau lebih dini bahaya kebakaran, hutan, lahan, dan sebagainya. Nah, di Prosperity sendiri seperti kita ketahui, seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh teman-teman, bahwa kebersamaan ini bahkan kami bersama-sama dengan Partnership Indonesian Sustainability Agriculture atau PISAGRO, itu sudah membina lebih dari 2 juta petani. Ya. Dan ini untuk menaikkan keekonomian mereka, ketahanan mereka, dan juga keberlanjutan sustainability dari mereka sendiri. Jadi bukan saja berbicara mengenai keekonomian, tapi sudah resilience, bahkan juga sudah berbicara terhadap sustainability. Nah, kita balik ke slide nomor sebelumnya, Pak Sahat mungkin. Next Pak, sorry. Next. Ya. Kalau kita melihat ini semua, kita pasti akan jelas lah bagaimana sustainability praktis yang sudah dilakukan oleh sawit itu jauh dari apa yang disuarakan oleh dunia barat saat sekarang gitu ya. Jadi dengan mensuplai 31% minyak nabati dunia, dibandingkan misalnya kalau kita melihat soya bean 25% menyuplai dari total minyak nabati dunia, kita membutuhkan lahan hanya 8,8%. Sementara soya bean membutuhkan 38,8%. Ya. Dan kalau kita melihat sebelah kiri, kita sendiri sudah mempunyai RSPO, ISPO, dan yang sertifikat yang lain. Sementara di sisi sebelah kanan, itu sama sekali tidak bersertifikat. Nah, ini sesuatu bukti bahwa apa yang kita lakukan itu sudah jauh dibandingkan minyak nabati yang lain. Ya. Kemudian kalau kita lihat sebelah kanan, bagaimana dengan deforestation trends-nya sendiri? Indonesia mau berdasarkan BPS, mau terhadap Global Forest Watch, ini jelas-jelas negatif. Jadi kalau berdasarkan Global Forest Watch katanya cuma minus 11%, tapi kalau menurut BPS kita minus 19%. Jadi kami bersama dengan teman-teman industri ini sudah melakukan jauh luar biasa sekali terhadap mitigasi deforestasi. Sementara di US, bahkan di Eropa, ini peningkatannya luar biasa gitu ya, dan terus naik. Di Eropa sendiri 9%, dan kita melihat di tahun 2019 ada kenaikan di Amerika, tapi agak sedikit turun, dan kira-kira kenaikannya 1% dari CAGR. Nah, mitigasi sendiri terhadap kebakaran, kita melihat bahwa kebakaran di Indonesia jauh lah di paling bawah. Kalau mau lihat gambarnya, kita jauh sekali, dan juga kondisinya sangat menunjang sekali, apalagi kalau kita bandingkan dengan Amerika dan Eropa. Nah, ketiga hal inilah yang kita lihat dan kita terus dorong ke publik, seperti yang tadi disampaikan bahwa kita harus menyampaikan publikasi-publikasi seperti ini, bahwa kenyataannya berbeda dengan apa yang disampaikan, supaya ini tidak menjadi kebohongan yang berjangka panjang gitu ya. Next slide please. Nah, kita sendiri heran gitu ya, kalau kita bicara ILO, kita bicara tadi mengenai kebijakan baru terhadap DDR sendiri gitu ya.
kita yang memegang sertifikasi, kita memegang ESG, itu ternyata tidak diperbolehkan gitu ya, untuk menjadi biofuel secara policy. Namun, kalau kita lihat di sebelah kanan, palm oil ini jelas-jelas lah memberikan yield yang sangat besar dibandingkan minyak nabati yang lain. Ya. Bahkan kalau di industri mungkin sudah lebih dari 6 sekarang. Ya. Ini kalau kita lihat smallholder aja 3,5 sampai 4 ton per hektarnya, ini sudah luar biasa sekali gitu ya saat sekarang. Nah, hal ini yang kita mesti sama-sama bersama dengan industri di sawit ini dan masyarakat Indonesia untuk terus mendorong, melihat bahwa kondisi yang ada jauh berbeda dibandingkan kondisi yang disuarakan selama ini. Itu kira-kira mungkin Pak Yosua, terima kasih dan semangat pagi. Terima kasih banyak Pak, dan cukup komprehensif, dan kita lihat juga cukup, ya kita sama-sama tahu Pak, kita bukan hanya kita, tapi kayaknya sih pemerintah juga harusnya tetap semangat ya untuk menangkal semua isu-isu tersebut. Nah, bicara tentang isu-isu tersebut, dan kita lihat juga semua panelis di sini adalah perusahaan TBK yang bukan hanya berisu tentang sawit, tapi juga kacamatanya ini bukan hanya dari para pembeli, tapi juga kacamata dari para investor datang melihat gitu ya. Dan mungkin kita akan pindah ke Pak Adi. Mungkin Pak Adi bisa paparkan gimana nih Pak komitmen dari para perkebunan sawit ya, walaupun tadi sudah mungkin beberapa disampaikan, tapi gimana komitmen dari industri ini ataupun dari para perusahaan sawit, khususnya perusahaan yang Pak Adi pimpin yaitu NSSS, untuk menjaga ataupun selalu sustain dan juga menjaga kelangsungan dari ESG. Silakan Pak Adi. Ya, terima kasih Pak Yosua. Selamat sore Bapak panelis yang saya hormati, senior saya. Kalau saya ini hitungannya masih cukup junior ya, dan perusahaan kami pun juga masih pemula. Saya coba share. Ya, saya langsung masuk aja ya. Jadi sebenarnya ini salah satu yang pernah kami tunjukkan juga, kalau bisnis proses dari kelapa sawit itu sebenarnya kan adalah pada dasarnya perkebunan. Jadi memang kita banyak mulai dari licensing, kemudian kita nursing sendiri, ada land clearing, upkeeping, harvesting, prosesnya juga storing pada dasarnya. Nah sebenarnya dari proses-proses ini kita bisa lihat bahwa sawit itu sebenarnya sudah sangat banyak mengikuti dari segi ESG ya. Karena pada dari segi environmental sendiri, sawit itu adalah perkebunan yang menanam dulu, baru kita menerima hasilnya, jadi kita tidak ada yang namanya mengambil ataupun merusak alam, itu sebenarnya tidak ada, karena yang ada namanya penanaman, nursing, plant clearing, dan planting. Itu sebenarnya juga udah sangat environmental. Kita juga dari segi prosesnya pun juga, yang kita semua tahu bahwa sawit itu memiliki bisnis proses dan processing millnya itu yang sangat efisien. Semua yang kita gunakan itu, semua kita produksi itu, maupun yang utama maupun yang side produknya, itu semua bisa dimanfaatkan. Misalkan seperti cangkang jadi bahan bakar, jajang kosong, kalau yang sudah mapan biasanya mungkin nanti diproses supaya jadi pupukan. Untuk yang kami kembalikan ke lapangan juga sebagai pembantu pupuk. Fiber pun juga untuk bahan bakar. Kemudian sisa hasil produksinya yang liquid itu bisa diproses untuk dijadikan kembali ke lapangan sebagai land application. Jadi dari segi environmental kami juga sangat komitmen. Salah satunya adalah yang kami lakukan, kami tidak membuka yang namanya area daerah aliran sungai. Kami juga banyak melakukan studi tanah dan daun supaya penggunaan pupuk kami itu sangat efisien. Dengan tidak adanya penggunaan pupuk yang berlebihan dan juga tidak ada runover, itu sangat-sangat membantu dari segi environmental. Ini beberapa bisnis strategi kami. Jadi ya dari segi environmental kami menggunakan, supaya tidak ada yang pemborosan, kami menggunakan
premium seeds supaya kita bisa menggunakan lahan itu secara sangat efisien dan maksimum. Juga tadi yang seperti saya jelaskan, kita menggunakan monitoring plantation dengan cara pengetesan tanah dan daun supaya tidak ada efisiensi terjadi. Dan juga kita tidak pernah bisa lupa human resources itu harus terus dikembangkan. Itu juga komitmen kami. Kami banyak melakukan pelatihan-pelatihan, kami juga banyak melakukan penelitian-penelitian supaya gimana caranya supaya bisa selalu memperbaiki dari segi operasional kami. Environmental dan juga surrounding communities itu juga menjadi prioritas dari NSSS. Salah satunya kami juga sudah mendapatkan ISPO. Untuk yang beroperasi sudah semua menggunakan ISPO, untuk yang sisanya kami saat ini sedang dalam proses karena memang belum beroperasi sehingga tidak memungkinkan untuk diproses ISPO-nya saat ini. Nah, dari segi sosial dan juga governance, ini adalah beberapa contoh dari sosial kami. Kami banyak memberikan keunggulan-keunggulan kepada pekerja dan staf kami juga. Salah satunya yang pertama kami memberikan kepada mereka adalah perumahan yang permanen. Ini tentu sangat membantu dari segi kesehatan mereka dan juga kesejahteraan mereka. Tadi juga ada beberapa bapak-bapak yang sudah membuatkan juga kayak semacam koperasi bagi pekerja-pekerjanya dan juga bagi masyarakat-masyarakat sekitar kelilingnya. Dengan adanya koperasi tersebut, tentu kebutuhan-kebutuhan pokok mereka terpenuhi sehingga tidak ada kekurangan yang terjadi. Maka kita juga mendirikan puskesmas mini. Namun untuk rumah sakit, kami bekerja sama dengan rumah sakit di desa sekitar, sehingga mereka juga mendapatkan dukungan dari kami juga. Kami juga memiliki sistem penyaringan air, sehingga air bersih itu selalu tersedia bagi pekerja-pekerja kami. Itu sangat membantu dari kesehatan mereka. Kami juga satu dengan namanya pendidikan, di mana kami menyediakan tempat penitipan anak bagi semua staf kami. Ini tersedia di semua pondok kami, tidak ada yang kami khususkan, tidak ada yang kami spesialkan, semua mendapatkan fasilitas yang sama. Dengan adanya fasilitas tersebut itu, mereka bapak dan ibunya, suami istri itu bisa bekerja bersama di lapangan tanpa mengkhawatirkan kondisi anaknya yang ditinggalkan di perumahan, karena juga ada kami ada memberikan kepada mereka perawat-perawat dan juga guru-guru yang sudah emang kami bayar juga, jadi mereka juga profesional. Nah, untuk anak-anaknya kami juga sediakan antar jemput kepada sekolah-sekolah sekitar. Nah, kami juga tidak mendirikan sekolah sendiri karena kebetulan posisi kami itu berada di sekitar banyak desa sekitar kami, sehingga sekolah-sekolahnya pun bisa kami isi dengan anak-anak kami. Dan tentu hal ini pun juga sangat membuat masyarakat desa gembira karena sekolahnya jadi ramai. Kami juga tidak lupa membantu juga namanya guru-guru karena kita tahu mereka sudah sangat berjasa ya untuk bisa mengajar di sekolah-sekolah yang di daerah. Kami juga banyak menggunakan pekerjaan kami juga untuk membantu seperti pembangunan jalan, perbaikan-perbaikan gedung-gedung di desa. Jadi dari segi sosial itu memang dari kami NSSS ini sangat berkomitmen untuk mengutamakan supaya mereka itu semua terpenuhi, kondisi sosialnya semua sangat terjaga, keamanan juga baik, kesejahteraan juga terjaga. Bahkan dari kita tahu dari segi sawit itu pekerja-pekerjanya cukup makmur ya. Yang kalau yang lain itu mungkin masih pada menggunakan sepeda itu ataupun jemputan, bahwa di pedesaan itu banyak yang sudah memiliki juga mobil segala macam. Nah, dari segi governance pun juga kami juga sangat berkomitmen sehingga kami juga memiliki mengikuti juga peraturan pemerintah yang ada, misalnya seperti lisensi-lisensi peralatan itu juga kami sangat perhatikan. Nah, kami sendiri beroperasi di Kalimantan Tengah. Saat ini kami sudah planted sekitar 26.000 hektar dengan tanaman yang sudah masing sekitar 25.000 hektar. Dan kami memiliki sekitar umur tanaman sekitar 8 tahun. Ya, itu komitmen dari kami, Pak. Sekian yang bisa saya share. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan ke Pak Yosua. Oke, terima kasih banyak Pak Adi, dan kita tahu ya semua kalau misalkan satu yang saya tangkap memang ESG ini cukup penting, dan kalau kita menjalankan ESG secara maksimal maka
sebenarnya profitability itu akan datang dengan sendirinya ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita masuk ke sesi 2 dan ini akan dipandu oleh Profesor Dr. Budi Frensidi selaku Komisaris Independen dari PT Samuel Asset Management. Beliau akan memandu di sesi 2 yaitu adalah diskusi. Dan untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Profesor Dr. Budi untuk memimpin, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Yosua. Ya. Selamat sore Bapak panelis semua dan juga sahabat Samuel. Ya, saya langsung saja ke pertanyaan ya, karena kita kurang dari 30 menit dan masih ada sesi presentasi untuk update makroekonomi dan industri CPO dari Pak Saudara Leonel. Oke, saya akan sesuaikan dengan urutan pembicaraan ya, untuk Pak Robi dulu yang pertama. Ya, tadi Bapak sudah sebutkan apa yang harus dilakukan korporasi, Pak, untuk menangkal berita negatif dan sentimen negatif. Nah, yang saya ingin tahu adalah apa yang belum dilakukan atau harus dilakukan oleh katakan pemerintah, asosiasi, dan pemangku kepentingan lainnya nih untuk meredam sentimen ataupun berita negatif ya tentang industri CPO kita. Baik, terima kasih Prof. Budi. Mohon izin menjawab. Jadi memang kalau kita lihat tadi paparan dari para panelis yang mewakili perusahaan-perusahaannya, ternyata sudah melakukan banyak hal yang luar biasa dan banyak hal yang beyond dari yang seharusnya. Ya, jadi melakukan bisnis dengan beretika, berintegritas, dan tentunya dengan kecintaan terhadap lingkungan. Ini tentunya menjadi dasar. Cuma tentunya kita perlu lebih mempublikasikannya, perlu lebih melakukan disclosure secara detail. Jadi hal baik yang sudah kita lakukan ini tentunya perlu kita sampaikan bahwa kami sudah melakukan hal-hal yang baik ini supaya bisa mengcounter kampanye-kampanye negatif tadi. Yang tadi sempat saya katakan, kebohongan yang dilakukan terus-menerus kalau dilakukan secara masif dan intensif, maka pada suatu ketika akan dianggap suatu kebenaran. Kita lawan itu supaya kebohongan itu tidak menjadi suatu kebenaran. Tapi kita bisa membalikan, dan tentunya kita sudah memiliki sarana dalam hal ini. Sarananya adalah sustainability report, dan tentu juga kita sudah membuktikan dengan adanya kita memiliki sertifikasi, sudah mampu memenuhi sertifikasi maupun persyaratan-persyaratan yang ada, dan kita sudah beyond dari compliance tersebut. Dan tentunya kita berharap pemerintah lebih berperan aktif dalam mengatasi kampanye negatif tersebut dengan memberikan bukti-bukti empiris. Saya sering kali melihat bahwa bukti-bukti empiris yang negatif yang digunakan oleh kampanye negatif ini biasanya sifatnya adalah studi kasus pada suatu daerah tertentu, dan itu tidak mewakili suatu industri. Sebenarnya seperti itu. Lalu diangkat karena negatif, kemudian diangkat secara masif seperti itu. Ya, jadi saya tadi juga membaca katanya industri kelapa sawit tidak memberikan dampak kemakmuran. Dia hanya menggunakan sampel di suatu daerah yang katakanlah tidak mewakili industri secara global, namun disampaikan secara masif. Padahal dalam kenyataannya kita tadi lihat paparan dari panelis ini luar biasa, bahkan bisa memberikan dampak sosial ekonomi yang sangat luar biasa dan memberikan multiplier effect yang besar. Demikian Prof. Budi. Ya, terima kasih Pak Robi, ya jelas sekali. Oke, saya lanjutkan ke Pak Mosplay ya, yang juga sangat bagus tadi presentasinya. Saya satu saja Pak, beda dengan batu bara atau bisnis tambang lain yang mengambil dari perut bumi, industri sawit ini berasal dari upaya berkebun di atas bumi untuk selanjutnya diolah dalam beberapa tahap dengan bantuan pabrik dan mesin pengolah menjadi berbagai jenis produk yang punya nilai tambah. Nah, selain faktor ESG, apalagi Pak yang harus diperhatikan korporasi sawit ini agar menjadi perusahaan sawit yang unggul di masa depan? Pak Mosplay ini yang kelihatannya pakar sekali. Silakan Pak. Ya. Kalau kita bicara perkebunan sawit, sebenarnya ini kan produk komoditas ya. Kalau kita lihat ya, karena produk komoditas, jadinya pricing harga penjualan itu nggak bisa kita kontrol sama sekali, kita tahu selama ini. Jadinya itu tergantung supply dan demand, tergantung market. Jadinya kalau kita sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawit, selain tadi disampaikan faktor ESG, sebenarnya yang kita perlu lakukan itu melihat ke internal kita. Melihat ke internal kita, bagaimana operasional kita harus dilakukan secara efisiensi.
yang artinya berdasarkan kaidah ESG. Di dalam hal itu ya gimana implementasinya dalam efisiensi operasional kita. Jadinya selama perusahaan kita beroperasi dengan efisiensi dan mengikuti kaidah-kaidah aturan yang ada, saya yakin artinya company tetap akan survive ya untuk jangka panjangnya, untuk long term. Karena selama kita agak terlalu banyak ada isu, jadinya isu eksternal, isu-isu yang terkait dengan penjualannya, jadinya kita fokus ke isu di dalam internal kita, yaitu gimana meningkatkan yield production, gimana melakukan peningkatan produktivitas pekerja kita, gimana kita melangkurin kuil kita. Jadinya dalam hal ini itu satu hal yang menurut saya itu menjadi kunci dari keberhasilan di dalam bisnis perkebunan sawit. Memang di dalam kalau kita compare dengan industri-industri lain masih banyak ada, artinya regulasi pemerintah terhadap sektor ini juga harus kita perhatikan nantinya. Ya, setuju Pak. Itu Ya, setuju Pak. Efisiensi dan cost leadership ya. Ya, karena kita menjual memasarkan produk yang sama ya, komoditas. Oke, setuju. Terima kasih Pak Mosfly. Oke, saya lanjutkan untuk Pak Lukasnya dari ANJT. Pertanyaannya adalah untuk perusahaan-perusahaan yang belum tersertifikasi lengkap nih seperti ANJT Pak ya, apakah menurut Bapak perlu melakukan sertifikasi yang cukup mahal SPO atau cukup SPO Pak ya? Itu satu Pak yang ringan. Kemudian satu lagi adalah apa yang pemerintah dan korporasi dapat lakukan untuk mengatasi kenaikan harga produksi ya, yang terutama SDM ya, WMP dan UMR jika melebihi dari harga jual sawit Pak. Ya, silakan Pak Lukas. Pertama untuk yang mengenai sertifikasi Pak. Jadi dua-duanya itu kalau menurut saya sih penting dilakukan Pak. Pertama yang Indonesian Sustainable Palm Oil atau kita kenal dengan ISPO, itu merupakan hal yang mutlak. Itu untuk diperoleh bagi perusahaan-perusahaan sawit yang beroperasi di Indonesia. Akan tetapi seperti tadi Pak Mosfly juga sampaikan bahwa produk sawit ini, produk minyak kelapa sawit adalah produk komoditas. Artinya kalau misalnya kita hanya bisa dikonsumsi di domestik saja semua, maka ISPO saja cukup. Akan tetapi faktanya bahwa Indonesia kan memproduksi lebih dari 50 juta ton minyak sawit. Artinya dari 50 juta ton tersebut tidak bisa semuanya dikonsumsi di pasar domestik saja. Harus ada yang diekspor ke luar negeri. Sehingga untuk pasar di luar negeri, memang ada negara-negara tertentu yang tidak mementingkan sertifikasi keberlanjutan seperti RSPO. Tetapi konteksnya ini adalah lebih banyak yang negara-negara yang concern atau membutuhkan sertifikasi berkelanjutan. Dan apalagi sesuai dengan apa yang disampaikan tadi di awal oleh Pak Robi, bahwa kita harus memerangi kampanye-kampanye negatif kelapa sawit. Salah satunya ya tentunya kalau kita mengatakan bahwa kita sudah sustainable, atau secara analogi kita menyampaikan bahwa kita bisa mengemudi kendaraan, harus ada SIM-nya. Dan kalau kita menyampaikan bahwa kita sudah sustainable, ya SIM-nya itu adalah secara analogi RSPO sertifikat tersebut Pak. Terus kemudian kedua, mengenai dengan kenaikan-kenaikan upah, memang tidak dapat dihindari kenaikan upah tersebut. Tetapi secara jangka panjangnya, maka tadi juga yang disampaikan oleh Pak Mosfly bahwa bagaimana perusahaan ini terus berinovasi dan mencapai terus berinovasi untuk meningkatkan efisiensi. Jadi salah satu untuk meningkatkan produktivitas dari tenaga kerja, tentunya selain melalui training, melalui pemberdayaan sumber daya manusia, tentunya juga melalui mekanisasi dan juga penerapan teknologi. Demikian Pak Profesor Budi. Ya, sepakat Pak ya bahwa ya kita nggak bisa mengandalkan penjualan pada domestik ya yang hanya sekitar 21 juta ton. Kalaupun B30 ditingkatkan menjadi B35 mungkin hanya tambahan 1,5 juta ton. Betul. Ya, tapi RSPO buat beberapa perusahaan masih mahal Pak ya. Tapi memang sebaiknya kalau memang targetnya adalah ekspor terutama ke Eropa ya harus dapat sertifikasi atau SIM itu Pak ya. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ke Pak Sutejo ya. Ada 2 pertanyaan juga Pak, relatif singkat ya. Yang pertama adalah
berhubungan dengan perusahaan sawit ini pada umumnya itu untuk setiap hektarnya, saya baca di riset kontan ini, hanya menghasilkan setiap hektar kebun yang dimiliki hanya menghasilkan 3-5 ton CPO. Ya, jadi kita mengenal 1 hektar menghasilkan berapa ton FFB, kemudian ekstraksinya berapa, tapi ujung-ujungnya adalah 20 sekian ton dikali 20 sekian 20% itu extraction rate mendapatkan angka 3-5 ton untuk setiap hektar CPO, untuk 3-5 ton CPO. Tapi TAPG ini paling tinggi, Pak, bisa sampai 6 ton, Pak. Apa itu rahasia dan strateginya, Pak? Itu yang pertama, Pak. Satu lagi saya bacakan, yang lainnya adalah satu lagi karena ini menarik juga, bahwa apakah akan ada jalan keluar ya dari perseteruan sengketa kita dengan Eropa, karena minggu ini juga beritanya adalah protes dari para petani di kantor di European Union ya, tentang tadi sudah disebutkan European Union Deforestation Regulation. Apakah ada jalan keluar nih? Apakah ya ada jalan keluar atau kita tetap saja atau memilih tidak ekspor ke Eropa ya, walaupun sekarang masih tetap ada yang sekitar 4 juta ton, sebagian besar diambil oleh si Malaysia dengan 7 juta ton. Mengingat mereka ya mengada-ngada di dalam requirement itu, Pak. Ya. Apakah nanti akan jalan keluar ya, kita mengabaikan saja, lupakan saja ekspor ke Eropa, karena saat ini juga kan di bawah China yang 6 juta ton dan juga India yang 5 juta ton. Itu Pak Sutejo, Baik. yang begitu hebat nih. Baik Pak Budi, terima kasih atas penghargaannya Profesor Budi. Jadi kalau kita bicara mengenai yield ini sebetulnya bukan untuk kami saja, tapi kami juga ajarkan ke banyak para petani dan banyak pengusaha gitu ya. Jadi kami membuat training center, Pak, baik itu pemanen maupun sampai pemilihan bibit dan sebagainya gitu ya di area-area kami. Nah, kenapa nih TAPG bisa mempunyai sesuatu yang luar biasa? Kalau kita lihat memang dari pemilihan bibit di awal, kami sudah concern, Pak. Ya, apalagi masa replanting di beberapa area kami dan sisip kami menggunakan bibit-bibit unggul yang sekarang bahkan 2 tahun 3 bulan itu sudah bisa dipanen gitu loh, Pak. Nah, yang kedua, pada proses pemeliharaan, Pak. Proses pemeliharaan ini sangat penting sekali buat kami, di mana perawatan pemupukan itu bukan sesuatu yang bisa ditawar. Banyak sekali orang berbicara bahwa ya karena harga pupuk mahal, karena karena musim hujan yang sangat panjang, maka pemupukan dikurangi. Kami melakukan betul-betul 100% berdasarkan planning kami gitu ya. Nah, ini yang kami rasakan ternyata di 3 tahun terakhir kami memetik hasil yang luar biasa, Pak, dari komitmen kami ini. Nah, kenapa kami punya komitmen ini? Saya kebetulan hampir 20 tahun dengan background otomotif gitu ya, Pak. Nah, kami mempelajari Toyota Management System, di mana sejak 4 dan 5 tahun yang lalu kami mencoba menerapkan ini, sebagaimana yang tadi disampaikan teman-teman bahwa cost efficiency adalah number 1. Yes. Nah, teknologi harus masuk ke dalamnya. Bagaimana dari 6 tahun yang lalu kami sudah merancang suatu saat kami akan berbicara dengan pohon, Pak. Artinya kami tanamkan di dalam RFID, kami menerbangkan hampir frequently drone, Pak, untuk bisa membaca kondisi kesehatan mereka, situasi yang ada, dan bahkan setiap pemanen kami beri handset ya, handphone, Pak, untuk berkomunikasi dengan kami dan juga memberikan data direct setiap waktu. Nah, dengan itu kami bisa mengevaluasi daily secara cepat kondisi pohon mana, area mana yang memang bermasalah dan yang harus mendapatkan pemupukan lebih dan perawatan lebih intens di daerah tersebut. Atau pada masa-masa musim hujan, area mana yang harus kami pasang pompa lebih banyak supaya daerah itu tidak tergenang cukup lama dan merusak akar sawit kami. Ya.
Jadi banyak hal sekali melalui teknologi ini kami coba kembangkan di dalamnya dan membantu mengamankan area-area pohon dan juga infrastruktur yang ada di kami. Dan ini yang banyak sekali membantu menghasilkan panen yang jauh lebih baik, Pak. Nah, terkait terhadap sengketa dengan Eropa, apakah ini akan berkelanjutan ataukah ini akan menjadi titik terang? Memang kami kebetulan Pak sangat aktif sekali dengan masuk dalam G20 kemarin dan juga kami ditunjuk sebagai leader untuk ASEAN Summit ini ya Pak. Nah, di forum-forum tersebutlah kami mencoba untuk mensosialisasikan. Bahkan kami mendorong salah satu bersama Kadin dan juga bersama dengan pemerintah yang kami sebut narasi tunggal, Pak. Apa sih narasi tunggal? Jadi kalau kita melihat industri sawit, sebetulnya ada 3 misi di dalamnya. Yaitu misi pertama adalah sebagai food security. Yang kedua adalah energy security dan yang ketiga adalah government policy. Nah, ketiga hal ini harus seimbang, Pak. Kalau mau food security-nya aman, mau energinya aman, maka government policy-nya pun mesti aman. Nah, government policy ini pun harus dibahas dengan government policy di global market. Jadi kami mengajak pemerintah juga untuk aktif, Pak, berkomunikasi dengan seluruh pemerintah, baik itu di Eropa, di Amerika, mengenai perkembangan apa yang sudah kami lakukan. Contoh kalau pemerintah di COP mengumandangkan mengenai zero carbon ke depan di tahun 2030 ya Pak ya. Kami pun sudah mengumandangkan mengenai kebijakan tersebut di tahun 2036 TAPG akan masuk ke carbon neutrality. Nah, ini yang kami terus bahas Pak di forum-forum internasional dan juga kami mendorong bersama dengan pemerintah dan Kadin untuk terus membahas ini. Dan kalau kita melihat beberapa pertemuan dengan negara-negara ASEAN, kemarin, karena ini terus berlanjut, setiap minggu ada pertemuan, kami melihat bahwa ASEAN sendiri sudah mendukung, Pak, kepada pola ESG yang dilakukan oleh Indonesia. Bahkan beberapa kesepakatan yang akan diangkat dalam pembahasan di bulan September nanti, banyak sekali pola-pola ESG, khususnya juga pola kerjasama dengan petani yang akan dipakai di negara-negara seperti Filipina, Vietnam, Kamboja, dan yang lain ya Pak. Yaitu yang kami sebut inclusive closed loop models. Nah, ini hal-hal yang luar biasa sekali yang tentunya dan tamu-tamu kami dari negara-negara Eropa hadir Pak sebagai peninjau. Demikian juga dari negara Amerika juga hadir. Nah, di situ kami melihat bahwa mereka pun juga sangat kagumlah dengan Indonesia, dengan perkembangannya. Nah, kalau kita menyuarakan ini terus, menurut kami ini pasti akan menjadi sesuatu kesinambungan untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi ya. Walaupun kepentingan ekonomi setiap negara tentunya tetap menjadi kepentingan utama di negara tersebut ya Pak. Jadi kalau kita menghapuskan tentunya sangat sulit, namun mengimbangi akan lebih mudah gitu loh Pak. Kira-kira seperti itu Prof. Ya oke, terima kasih Pak Sutejo. Jadi saya salut sekali ya dengan ekonomi atau efisiensi dan produktivitas dari TAPG ini karena saya kebetulan baru saja 4 tahun selesai menjadi komite audit itu per hektar hanya 20 ton Pak ya, kemudian extraction-nya hanya 20%, berarti kan hanya 4 ton CPO ya per hektar ya. Betul. Ya terima kasih banyak Pak atas ininya Pak insight. Terima kasih. Saya lanjutkan Pak Adi ya, karena waktu yang terbatas. Nah, menurut Pak Adi ini bagaimana nih peran asosiasi untuk mengurangi ketidakpastian kebijakan pemerintah yang merugikan industri sawit ya? Kita pernah mengalami larangan ekspor di April tahun lalu. Ya, belum lagi rasio ekspor domestik dan sebagainya lah, kemudian menjual harga di atas menjual harga minyak goreng curahan itu sampai 14.000 padahal banyak yang tidak punya refinery ya, perusahaan CPO kita. Ya. Apakah asosiasi sudah menjalankan perannya sesuai dengan yang diharapkan gitu Pak Adi? Silakan. Ya, terima kasih Prof. Budi.
Dari asosiasi sendiri kalau sementara ini saya memang sudah sangat intensif ya berkomunikasi dengan pemerintah. Namun kalau menurut saya ada beberapa poin yang sebenarnya bisa lebih disampaikan lebih baik. Misalkan kayak seperti yang tadi sempat disampaikan dari satu panelis bahwa sebenarnya risiko ini kan adalah komoditi. Nah, dari segi komoditi itu sifatnya kan memang memiliki pasar global ya, Pak. Jadi tentu apabila kita ini pemerintah maupun asosiasi dan perusahaan-perusahaan kita ini mau mencoba mengontrol harga, itu tentu merupakan suatu hal yang cukup sulit karena gimana pun juga namanya pasar global, sedangkan kita ini meskipun bagiannya besar, tapi tetap bukan lebih 50% dari suplai dunia ya. Jadi ada beberapa poin yang menurut saya sebenarnya kita harus sampaikan dengan lebih jelas, juga dengan bantuan pemerintah pun juga bisa disampaikan dengan lebih umum ke masyarakat. Dan harapannya dengan seperti itu kita bisa berembuk bersama, bisa berdiskusi bersama untuk mencari sebenarnya jalan keluar yang lebih baik. Apakah misalkan dengan adanya bantuan juga dari pemerintah, atau misalkan dengan saat ini dengan demo itu kan juga ada beberapa halangan-halangan juga yang terjadi ya, yang saya tahu dari beberapa teman-teman itu untuk awal-awal itu juga agak kesulitan karena terlalu mendadak. Jadi kalau saya rasa dari asosiasi itu sudah baik Pak, perannya sudah sangat intensif. Tapi mungkin ada beberapa hal yang memang kurang bisa sempurna akibat terjadi gejolak dan maupun juga kejadian sangat mendadak ya. Itu kan kejadiannya dalam hitungan minggu, jadi bukan bulan lagi. Kita semua perusahaan, asosiasi maupun pemerintah itu waktu itu sangat bergerak dengan sangat cepat, dengan terburu-buru. Hanya ada waktu 1-2 minggu untuk segera mengimplementasikan kebijakan-kebijakan maupun juga keputusan. Sehingga saya rasa yang kita kurang rasanya sih waktu ya, waktu dan komunikasi. Kalau saya yakin dengan ada komunikasi makin intens, juga dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya, ke depannya saya yakin akan lebih baik lagi, Pak. Iya, setuju Pak. Ya, jadi ini industri kita masuk ke dalam heavily regulated ya, tidak beda dengan mungkin perbankan, penerbangan dan juga call ya. Oke, waktu terbatas, saya ucapkan terima kasih. Saya persilahkan dulu Saudara Lionel ya untuk memaparkan update makroekonomi dan industri CPO. Dan buat yang berpuasa mungkin sudah waktunya berbuka ya. Silakan. Selamat berbuka. Silakan Saudara Lionel untuk presentasi. Nanti akan saya tutup ya setelah presentasi selesai. Silakan. Oke, terima kasih Budi Sersidi atas kesempatannya dan juga pada Bapak-Bapak dari industri sawit. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, saya langsung share saja presentasi saya. Ya, jadi di sini saya fokus ke makro dan tentu industrinya. Singkat saja. Pertama, ya, jadi kalau kita lihat dari kan pertumbuhan ekonomi terutama pasca pandemi, ya perekonomian kita nih menuju ke arah pemulihan yang lebih stabil, bahkan sudah kembali ke tren pertumbuhan jangka panjang. Jadi sekitar pertumbuhannya itu 5% year on year untuk setiap kuartalnya. Nah, yang menarik adalah di second half dari tahun lalu, pertumbuhan output sektor perkebunan itu sudah semakin positif. Ya, jadi pertumbuhan semakin cepat dan tentu ini tidak terlepas dari pemulihan pertumbuhan sektor perkebunan setelah fenomena La Nina yang terjadi pada pertengahan 2022. Nah, dengan pertumbuhan yang semakin positif ini diharapkan sih akan berlanjut ya di kuartal pertama tahun 2023, apalagi di kuartal pertama tahun 2023 ini harga-harga komoditas masih cenderung cukup bagus, terutama yang terkait dengan sektor perkebunan. Kayak misalnya harga CPO sejauh ini masih stabil di harga sekitar 4.000 Malaysia ringgit per metrik ton. Nah, kalau dari sektor yang lebih spesifik lagi ya, yang terkait dengan kapas sawit sendiri, yang jadi tren menarik dalam jangka panjang adalah pertumbuhan sektor konsumsi domestik. Jadi kalau dilihat baik secara angka maupun secara proporsi, pertumbuhannya cukup menarik. Ya, jadi kalau dari misalnya dibandingkan tahun 2017 konsumsi CPO itu hanya 7,67 juta kiloliter, per 2021 ya itu
hampir mencapai 20 juta kiloliter. Jadi kenaikannya ini hampir 3 kali lipat. Ya, sayangnya data tahun 2022 itu belum keluar dikarenakan memang dari BPS itu rilis data tahun terbaru itu baru akan keluar pada bulan November setahun setelahnya. Jadi untuk 2022 itu baru November 2023 akan tersedia. Agak sayang ya untuk data yang rilisnya terlalu lama ini. Nah, dari sisi proporsi, kenaikan konsumsi domestik ini menyebabkan proporsi konsumsi domestik dari seluruh konsumsi kelapa sawit itu meningkat dari tahun 2015 itu di 14,8% menjadi 43,2% di 2021. Jadi kira-kira hampir separuhnya. Ya, walaupun ada kenaikan secara signifikan dari sektor dari sisi konsumsi, ya, terutama konsumsi domestik, sayangnya kenaikan di sisi produksi itu masih amat terbatas. Memang kalau kita lihat sih kenaikannya cukup lumayan ya, dari 20 juta kiloliter produksinya pada tahun 2017 menjadi 27,4 juta kiloliter pada 2021. Tapi kenaikan ini lebih difokuskan pada intensifikasi lahan yang ada. Dikarenakan di sepanjang tahun sejak tahun 2018 itu ada kebijakan moratorium lahan di mana lahan perkebunan swasta itu dibatasi maksimal 10,2 juta hektare. Ya, sejauh ini sih pemanfaatan lahan masih berkutik di sekitar 8 juta hektare dan sepertinya perkebunan swasta ini juga masih menunggu kira-kira kebijakan pemerintah ke depan akan seperti apa. Ya, apakah moratorium ini akan dicabut atau akan diteruskan? Ya, kalaupun diteruskannya dari sisi regulasi sudah lewat, tapi apakah secara de facto pemerintah masih mengadopsi kebijakan ini, ya, terutama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya, jadi ini yang menjadi salah satu faktor penghambat kenaikan produksi. Ya, akan tetapi dalam jangka panjang sepertinya sih kebijakan ini harus diperjelas untuk dalam rangka mendukung kenaikan permintaan dari sisi domestik, karena bagaimanapun kenaikan domestik yang tumbuhannya besar ini harus dipenuhi dengan produksi dalam negeri kita tanpa harus mengorbankan potensi di pasar ekspor. Nah, kalau dilihat dari perkembangannya, permintaan konsumsi domestik ini lebih disebabkan oleh perkembangan industri biodiesel. Ya, jadi ada faktor hilirisasi dalam perkembangan industri sawit sendiri. Ya, kalau kita bandingkan 2015 itu kita hanya mampu produksi 1,7 juta kiloliter biodiesel, per 2022 itu kira-kira kita produksi 10,5 juta kiloliter. Dan untuk memperlancar proses hilirisasi ini, pemerintah menggunakan dana yang diperoleh dari pengusaha kelapa sawit sendiri, yaitu melalui pajak ekspor. Ya, jadi kalau kita lihat nih dari grafik di sebelah kanan, itu dana pengembangan biodiesel itu naik seiring dengan kenaikan pajak ekspor. Ya, jadi semakin tinggi pajak ekspor kita, terutama di 2022 ya, diperkirakan akan menjadi puncak penerimaan pajak ekspor CPO karena ada komoditi boom yang disebabkan oleh geopolitik. Dampak dari dana pengembangan biodiesel itu seharusnya lebih kuat lagi, ya, sehingga ini akan mempercepat proses hilirisasi CPO dari sisi biodiesel. Nah, mungkin juga ini yang menjadi salah satu titik konflik dengan Eropa, karena Eropa sendiri juga mempunyai kepentingan ya, dalam pengembangan energi, tentu dari sisi biomass atau juga pengembangan energi menggunakan tanam minyak-minyak yang mereka bisa produksi di region mereka sendiri, salah satunya seperti flower dan juga ada lain-lainnya. Nah, jadi menghadapi kondisi ini, sepertinya strategi pembangunan kita ini cukup musik Eropa, sehingga ini juga menjadi salah satu poin yang caki-caki ya salahnya oleh Eropa untuk mengatakan bahwa Indonesia ini CPO-nya tidak patuh terhadap ESG atau bukan sustainable, tapi tidak sebenarnya nakase itu tidak jauh dari usaha mereka untuk menghambat
pertumbuhan industri kita ya, terutama dari kebijakan hilirisasi ya, selain hilirisasi biodiesel, hilirisasi nikel juga ditentang oleh OPA melalui gugatan mereka ke WTO. Nah, kalau kita lihat dari sisi ekspor, yang menarik adalah ekspor CPO Indonesia ini perlahan-lahan nih bergeser. Jadi dari tadinya fokusnya di Eropa, terakhir ini yang negara-negara menjadi tujuan utama ekspor kita itu berada di negara berkembang, terutama di Asia, ya, baik dari China, India, Pakistan, Bangladesh, dan lain-lainnya. Kalau saya jumlahkan sih dari total 10 negara ini, negara berkembang Asia itu kira-kira proporsinya 47,5%. Ya, jadi kalau tambah dengan negara berkembang lainnya, mungkin 50% atau lebih. Nah, jadi dengan kata lain, black campaign dari Eropa itu akan menjadi kurang efektif dengan semakin terdiversifikasinya ekspor kita ke negara-negara berkembang yang lain. Nah, juga untuk penyerapan produksi CPO kita, kemungkinan ini akan lebih bergantung kepada pertumbuhan di Asia sendiri, ya, terutama dari China dan India. Kalau dari grafik sebelah kanan, ini merupakan data PMI yang menunjukkan perkembangan aktivitas ekonomi di China yang bagian atas dan India bagian bawah bulan ke bulan. Sejauh ini sih perkembangannya positif ya. Jadi India dari sisi PMI-nya itu terus positif, sedangkan China ternyata sudah mulai bisa keluar dari post pandemi. Ya. Sehingga pertumbuhan di kedua perekonomian tersebut akan menjadi penopang bagi pertumbuhan permintaan CPO di masa depan dari sisi internasional. Ya, jadi kalau secara ringkas sih, saya cukup positif terhadap prospek dari pertumbuhan sektor kelapa sawit, ya, terutama yang didorong oleh program hilirisasi domestik. Ya, yang tentu program hilirisasi domestik ini diperkirakan akan mengalami akselerasi selama masa pandemi akibat dari komoditi yang meningkatkan nilai dari pajak ekspor. Semakin tinggi pajak ekspor, makin besar dana yang tersedia untuk hilirisasi program biodiesel. Nah, selain itu juga menarik adalah ekspor kita itu sudah semakin terdiversifikasi, tidak hanya bergantung pada Eropa, tapi sudah sebagian kita ekspor ke negara-negara berkembang yang tentu tidak terlalu tendensius ya dalam menuju isu-isu lingkungan hidup maupun ESG di Indonesia. Nah, oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Leonel. To sum up, ya mungkin kita harus semua sepakat ya bahwa sektor atau industri CPO kita ini ekspornya bukan main, 30 miliar lebih ya 2 tahun terakhir per tahunnya itu. Kemudian pungutan ekspor sampai 34,6 triliun. Kemudian juga yang kita sayangkan adalah menjadi heavily regulated ya, larangan ekspor, DMO, DPO. Kemudian ada pajak ekspor, ada levy juga ya. Itu angka-angka pungutan ekspor 34,6 triliun, belum lagi kalau kita melihat pajak ekspor PPH dan PPN ya. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Robi, Pak Mosfly, Pak Lukas, Pak Sutejo, dan Pak Adi. Dan tidak lupa, perkenankan saya memberikan closing remark ya, dengan menyampaikan bahwa sudah waktunya, ayo nabung saham di industri sawit unggulan Indonesia. Siapa lagi ya, jika bukan kita yang mendukung industri kebanggaan dan andalan Indonesia yang telah menghasilkan puluhan miliar dolar devisa untuk negara kita. Belum lagi berkontribusi puluhan triliun rupiah untuk APBN dan menyerap belasan juta pekerja baik langsung maupun tidak langsung. Terima kasih sekali lagi. Dengan demikian kita bisa menutup ya acara ini tepat di 18.05 ya, terlambat 5 menit. Oke, bye semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih kalian. Terima kasih. Untuk yang berpuasa, selamat berbuka. Terima kasih semua. Terima kasih, Bang. Enak.